Mempelajari konsep need dan demand dalam ekonomi kesehatan. Kali ini kita akan membahas bagaimana penerapan kedua konsep ini dalam industri pelayanan kesehatan. Video ini akan membahas setidaknya tentang konsep need, want, dan demand dalam pelayanan kesehatan, kemudian perbedaan konsep tadi dengan konsep dasar ilmu ekonomi, terutama pada apa saja faktor dominan yang mempengaruhi, kemudian dampak dari faktor dominan tadi terhadap kejadian supply induced demand, dan juga perbedaan elastisitas dari barang-barang umum normal lainnya dengan produk barang dan jasa dalam pelayanan kesehatan. Nanti di akhir video kita juga akan membahas tentang bagaimana pengukuran need dan demand, cara pengukuran, serta manfaat pengukurannya. Oke, mari kita mulai dengan konsep dari need sendiri. Kalau kita kemarin membahas bahwa konsep need adalah sebuah pemenuhan terhadap hal-hal hidup yang sifatnya adalah kebutuhan dasar atau yang dibutuhkan kita untuk bisa survive hidup, untuk bisa bertahan hidup, maka kebutuhan dari perawatan kesehatan diartikan sebagai sebuah kondisi di mana terjadinya defisiensi terhadap kualitas hidup dan juga mempengaruhi demand untuk produk barang dan jasa yang khusus pada pelayanan kesehatan. Kebutuhan fisiologis yang kita artikan dalam konsep ekonomi sebagai need, dalam konsep ini diartikan sebagai sebuah adanya defisiensi terhadap penurunan kualitas hidup seseorang karena status kesehatannya. Kalau kita merujuk dari WHO, demand untuk pelayanan kesehatan dapat diartikan dalam dua kalimat, yakni yang pertama adalah ekspektasi terhadap pelayanan kesehatan yang ditunjukkan oleh seseorang atau komunitas. Artinya kita mengingat bahwa konsep yang lalu, demand adalah sebuah want yang akhirnya direalisasikan karena adanya sebuah daya beli. Maka pada konsep yang pertama ini, demand pelayanan kesehatan diartikan sebagai sebuah harapan yang akhirnya diekspresikan atau diwujudkan oleh seseorang atau komunitas. Selain itu, demand for health service juga diartikan sebuah keinginan atau kemampuan seseorang atau kelompok dalam mencari, menggunakan, serta membayar pada konteks tertentu membayar pelayanan kesehatan. Demand untuk pelayanan kesehatan dapat dibedakan menjadi dua, yakni express demand dan juga potensial demand. Saat kita berbicara tentang express demand, berarti itu merupakan sebuah demand atau permintaan yang sudah direalisasikan. Sementara kondisi di mana demand tadi sudah akan terlaksana, kita sudah melihat adanya need tapi belum terlaksana, maka dapat disebut sebagai sebuah potensial demand yang nantinya pasti akan menjadi express demand jika didukung oleh kemampuan atau keinginan seseorang untuk memanfaatkan pelayanan tadi. Demand terhadap pelayanan kesehatan sendiri juga dapat dibedakan menjadi dua, yakni rational demand dan irrational demand. Pembagian ini jika dikaitkan dengan ada tidaknya kebutuhan yang mendasari demand tersebut. Pada rational demand itu muncul karena kita membutuhkan atau sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Tapi pada irrational demand yang muncul tidak didasari oleh sebuah kebutuhan. Maka kita bisa ingat konsep yang dulu kita pelajari tentang need, want, dan demand. Ada want yang membuatnya menjadi sebuah demand, keinginan orang yang tidak didasari oleh kebutuhan, tapi karena keinginan itu dibentuk oleh berbagai macam latar belakang cultural,
kepribadian begitu ya, yang menyebabkan seorang ingin memenuhi memenuhi want tersebut. Kita akan lebih banyak membahas nanti tentang bagaimana membandingkan need dan demand, dan apakah contoh-contoh rational demand dan irrational demand dalam pelayanan kesehatan. Oke. Jika kita bisa menggambarkan dalam sebuah diagram Venn gitu ya, maka need dan demand ini bisa berdiri sendiri, ada yang beririsan, ada juga yang demandnya tanpa didasari oleh demand. Jadi kalau kita bisa klasifikasikan, ada kebutuhan tapi tidak ada demand. Contohnya adalah untuk barang-barang yang pelayanan kesehatan yang sifatnya adalah health promotion yang orang seringkali tidak menyadarinya. Misalnya kalau saat kasus DBD merebak begitu ya, rumah dalam radius 100 meter dibutuhkan fogging untuk mematikan nyamuk DBD-nya begitu ya. Nah, orang tidak akan menyadari, masyarakat awam tidak akan menyadari bahwa fogging merupakan sebuah kebutuhan. Tapi di situ ada kebutuhan, karena kan kita membutuhkan hal tadi untuk bisa bertahan hidup begitu ya, basic need yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan. Atau kalau kita tadi pelajari ada sebuah kondisi defisiensi dari upaya mereka untuk bisa hidup sehat. Orang sering tidak menyadari kebutuhan-kebutuhan tadi yang sifatnya pencegahan, maka tidak ada demand. Ada kebutuhan di sana, tapi dia tidak melakukan demand. Lalu siapa yang harusnya melakukan pemenuhan terhadap demand tadi? Pemerintah harus menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya prevensi tadi, yang orang tidak menyadari bahwa itu sebuah kebutuhan, tapi itu harus ada. Jadi ada kondisi di mana ada kebutuhan tapi tidak ada demand. Kemudian kondisi yang kedua adalah ada kebutuhan, ada demand. Berarti orang menyadari bahwa ada defisiensi dalam kehidupan mereka untuk hidup sehat begitu ya, sehingga mereka mencari pertolongan atau melakukan permintaan terhadap sebuah pelayanan kesehatan. Ini kan wajar, kayak misalnya kita sakit, kita merasa bahwa defisiensi dalam kondisi kesehatan kita. Kemudian kita akan meminta atau pergi ke dokter untuk berobat. Jadi ada kebutuhan, ada demand. Sementara ada juga kondisi yang sebenarnya tidak ada kebutuhan, tapi demand-nya terlaksana atau tercipta gitu ya. Contohnya adalah demand masyarakat terhadap vitamin C dosis tinggi gitu kan. Ada banyak orang yang membeli vitamin C dosis tinggi untuk dikonsumsi. Menurut mereka itu akan membuat mereka sehat. Tapi kita tahu sendiri bahwa vitamin C adalah salah satu vitamin yang akan larut dalam air. Jadi kita minum seberapa banyak pun ada kadar tertentu yang bisa kita konsumsi, yang bisa diserap oleh tubuh, tapi pada level yang tertentu itu tidak akan bisa diserap oleh tubuh atau justru akan membuat seseorang itu sakit gitu ya. Terlalu banyak minum vitamin C dosis tinggi, kalau terlalu sering juga ginjal juga akan terganggu. Jadi ada kondisi di mana tidak ada kebutuhan tapi demand-nya ada. Ini yang sering disebut sebagai, tadi kita pelajari sebagai irrational demand. Jadi demand-nya tidak rasional, tidak ada kebutuhan di sana, tapi di situ tetap ada demand. Lalu apa yang menyebabkan perbedaan atau adanya yang mempengaruhi demand pelayanan kesehatan? Kalau pada konsep ekonomi dasar, kita bisa mengetahui bahwa yang mempengaruhi demand terhadap sebuah produk yang paling dominan adalah harga barang itu sendiri. Kemarin kita sudah membahas ada faktor-faktor lainnya, barang substitusi atau kebijakan pemerintah, begitu ya, 5 shifter of demand yang kemarin kita sudah pelajari. Tapi dalam faktor yang mempengaruhi demand pelayanan kesehatan, apakah sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
demand secara umum. Pada demand pelayanan kesehatan, setidaknya kita bisa membedakan ada dua faktor di situ, faktor dari pasien dan juga faktor dari tenaga kesehatan. Faktor dari pasien adalah kejadian sakit atau yang sering kita sebut tadi kita adalah kondisi defisiensi dari kondisi sehat seseorang, atau itu merupakan sebuah kebutuhan dari pelayanan kesehatan. Jadi faktor pasien itu adalah kejadian sakitnya. Kalau orang itu tidak sakit, kalau orang itu tidak merasa bahwa dia membutuhkan sebuah pelayanan kesehatan, maka orang itu tidak akan melakukan demand terhadap pelayanan kesehatan. Kejadian sakit di sini juga bisa bermacam-macam, mulai dari jenis penyakitnya ataupun pola penyakitnya, gitu ya. Apakah pola penyakitnya menular atau tidak menular, begitu akan mempengaruhi orang untuk melakukan permintaan terhadap pelayanan kesehatan. Selain itu, pada faktor pasien juga akan terlibat karakteristik pasien, sosiodemografi pasien, ekonomi pasien, itu akan mempengaruhi permintaan mereka terhadap sebuah pelayanan kesehatan. Misalnya, apakah dia kelompok usia yang produktif atau non-produktif, atau dia adalah kelompok usia yang bayi, begitu ya, itu akan mempengaruhi demand pelayanan kesehatannya. Kalau orang semakin tua atau pada lansia, dia pasti akan membutuhkan pelayanan geriatri. Tapi demand terhadap pelayanan geriatri tidak mungkin terwujud pada kelompok umur yang bukan lansia, gitu. Sama seperti kelompok umur anak-anak, gitu ya. Berarti kan ada demand terhadap dokter anak, gitu. Tapi pada pasien yang lebih tinggi itu tidak ada. Kemudian atau di jenis kelamin, kita tahu sendiri bahwa perbedaan kondisi perempuan dan laki-laki itu akan menyebabkan penyakit-penyakit yang berbeda pada setiap jenis kelamin. Oke, nanti kalian bisa melihat apa saja karakteristik pasien ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap demand pelayanan kesehatan. Sudah ada banyak penelitian yang membahas tentang ini, begitu ya. Kemudian kita akan juga membahas tentang faktor tenaga kesehatannya. Jadi selain dipengaruhi oleh pasien itu sendiri, demand pelayanan kesehatan juga dipengaruhi oleh faktor tenaga kesehatan. Faktor tenaga kesehatan di sini sangat penting karena dia merupakan seorang advisor dan sekaligus sebagai penyedia pelayanan kesehatan. Jadi bayangin kalau kamu ke dokter, itu kan pasti dokternya akan memberikan saran-saran untuk demand untuk membantu Anda lebih sehat, begitu. Misalnya kalau kita ke dokter, kita belum tahu nih sakit apa. Dokter akan menyarankan pada kita untuk melakukan beberapa pemeriksaan kesehatan untuk bisa memastikan kita sakit apa. Berarti di situ akan tercipta demand terhadap pemeriksaan kesehatan. Kemudian ada juga tenaga kesehatan itu sekaligus sebagai supplier. Jadi dia sekaligus sebagai penyedia pelayanan kesehatan. Jadi selain sebagai advisor, dia juga sekaligus menyediakan pelayanan kesehatan. Nah, kita ingat sekali di awal perkuliahan pasti kalian sudah membahas tentang asymmetric knowledge. Salah satu ciri dari pelayanan kesehatan adalah adanya asymmetric knowledge antara pasien dan juga tenaga kesehatan. Apa yang dimaksud dengan asymmetric knowledge? Asymmetric knowledge adalah kondisi di mana pengetahuan dari produsen dan konsumen itu akan berbeda. Produsen lebih tahu tentang kondisi, tentang produk yang dia berikan ya, terhadap kondisi kesehatan kita. Kalau kita kan ke dokter, kita nggak tahu sakit apa, tapi dokternya lebih tahu dari kita bahwa kita sakit apa gitu. Nah, kondisi ini berbeda kalau itu di demand secara umum. Kalau demand secara umum, gap pengetahuan itu sangat minimal gitu. Kalaupun kita nggak tahu tentang produk sesuatu, misalnya sepatu begitu ya, kita pergi ke
counter sepatu, kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Kita tahu ini jenis sepatu apa gitu ya. Kalaupun kita tidak tahu, kita bisa langsung searching gitu kan di Google, ini apa, harganya harusnya berapa gitu ya, sudah pasti gitu. Nah, itu tidak terjadi dalam demand pelayanan kesehatan. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi mempengaruhi demand pelayanan kesehatan adalah kondisi sakit seseorang, kejadian sakitnya, dan juga faktor tenaga kesehatannya. Asymmetric knowledge tadi akan menyebabkan juga yang disebut sebagai supply induced demand. Jadi demand yang diinisiasi oleh faktor suppliernya. Ada yang demand creation yang sifatnya positif, ada juga negatif. Jadi supply induced demand ini sebenarnya bisa juga disebut sebagai demand creation ya. Jadi demand creation itu ada yang positif, ada yang negatif. Kapan dia kondisinya positif? Saat saran yang diberikan oleh dokter untuk memanfaatkan sebuah pelayanan kesehatan tertentu itu memang didasari oleh kebutuhan dari pasiennya. Contohnya tadi pemeriksaan untuk periksa lab gitu ya, kita kan nggak tahu nih kita itu butuh periksa lab atau enggak gitu kan. Dokter sebagai advisor menyarankan ke kita untuk melakukan pemeriksaan. Jadi untuk menegakkan diagnosis, kita diminta untuk melakukan serangkaian pemeriksaan lab. Itu adalah demand creation yang positif karena itu sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di pasiennya. Sementara ada juga demand creation yang negatif. Hal ini sering kalau kalian sering dengar istilah fraud begitu ya. Nah, demand creation negatif ini disebabkan adanya fraud tadi. Fraud ini menyebabkan penciptaan terhadap demand atau saran yang diberikan untuk melakukan demand itu mengada-ada atau dibuat-buat karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pemeriksaan labnya tadi apa aja gitu. Kita biasanya lihat list pemeriksaan lab itu kan ada banyak. Kita nggak tahu nih kita butuhnya apa. Yang tahu adalah tenaga kesehatannya. Kalau dia tidak punya fraud, dia akan memberikan menyarankan kita untuk melakukan beberapa tindakan yang memang kita butuhkan. Tapi kalau misalnya dia punya fraud untuk mendapat keuntungan sebanyak mungkin dari pemeriksaan lab tadi, bisa saja dia centang semuanya biar kita ikutan semua pemeriksaan lab tadi. Kita sebagai pasien karena kita nggak tahu kita butuh atau tidak karena adanya asymmetric knowledge tadi ya kita ikut-ikut aja dengan apa yang disarankan. Itu yang disebut dengan demand creation yang negatif. Nah, salah satu cara atau beberapa cara pengendalian yang dapat dilakukan misalnya adalah dengan peningkatan pengetahuan pasien. Kita tahu bahwa masalah utamanya asymmetric knowledge. Kita nggak tahu nih butuh atau enggak gitu ya. Yang paling tahu dokternya. Nah, cara yang dilakukan bisa melakukan dengan peningkatan pengetahuan pasien. Kita beruntung sekali bahwa saat ini kita sudah banyak informasi kesehatan yang tersedia di Google gitu kan. Paling kan biasanya kalau saya sakit gitu ya, pusing, yang saya lakukan adalah pertama, kenapa ketik di Google gitu ya, pusing itu obatnya apa, kenapa kok saya pusing gitu, itu kan sering kita lakukan gitu. Nah, dengan adanya peningkatan pengetahuan pasien, kita bisa tahu nih indikasi bahwa tenaga kesehatannya ini melakukan demand creation yang negatif gitu ya, itu kan bisa kita deteksi sebelumnya. Nah, peningkatan pengetahuan pasien itu penting. Misalnya juga kita bisa melakukan second opinion selain cuman lihat di Google pendidikan kesehatan dari berbagai sumber gitu ya, kita juga bisa melakukan second opinion. Jadi tanya kepada ahli lainnya yang sama untuk mencari tahu benar nggak yang disarankan gitu. Kemudian kita
pelayanan kesehatan atau rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya bisa melakukan pembentukan komite medik. Jadi komite medik membantu mengawasi tenaga kesehatannya ini sudah melakukan hal yang sesuai dengan SOP-nya atau belum, ataukah yang dia sarankan ini di luar yang prosedur yang seharusnya. Itu adalah kegunaan dari pembentukan komite medik. Nanti silakan kalian cek kembali pembelajaran kalian tentang komite medik yang ada di rumah sakit. Itu kalau nggak salah ada di mata kuliah administrasi rumah sakit dan puskesmas ya. Kemudian ada juga cara yang dilakukan adalah peningkatan insentif dokter. Fraud tadi itu muncul karena bisa saja tenaga kesehatannya merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak diberikan reward yang sepadan, sehingga mereka mencari keuntungan dari hal-hal lainnya dengan cara yang tidak baik tadi, dengan demand creation yang negatif tadi. Jadi kalau mau mengendalikan, caranya bisa juga melakukan penataan terhadap pemberian insentif. Atau kalau kaitannya dengan asuransi kesehatan, pembayaran kepada fasilitas kesehatan dirubah mekanismenya dari yang reimbursement menjadi kapitasi. Ini yang kita lakukan dalam jaminan kesehatan nasional. Dalam jaminan kesehatan nasional kita tahu bahwa FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, dokter keluarga, itu dibayarnya dengan cara kapitasi. Jadi kalau kapitasi itu dibayarnya sesuai dengan jumlah anggota atau peserta asuransi yang terdaftar dalam FKTP tadi. Jadi misalnya di puskesmas, kalau kita lihat di kartu BPJS itu kan kita di bawah ada ya FKTP yang terdaftar PLK UNER begitu misalnya, berarti saya terdaftar di PLK UNER. Nah, pembayaran BPJS kepada PLK UNER dibayarnya dengan cara dikalikan dengan berapa banyak peserta yang terdaftar di situ. Jadi setiap bulan akan mendapatkan pembayaran dengan sejumlah orang yang terdaftar di situ. Uang ini dilakukan pembayaran di awal. Kalau misalnya uangnya habis sebelum akhir bulan karena banyak orang yang sakit, pihak provider asuransi tidak akan memberikan tambahan uang. Begitupun pula misalnya saat akhir bulan ternyata uang yang diberi, uang kapitasinya tadi masih sisa banyak, fasilitas kesehatan juga tidak perlu mengembalikan kepada provider kesehatan. Nah, berarti kan kalau misalnya lebih banyak orang yang sehat, lebih banyak orang yang tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan di FKTP tadi, keuntungan yang diperoleh oleh fasilitas kesehatan akan lebih banyak, sehingga mereka pasti akan berlomba-lomba untuk membuat orang-orangnya atau peserta yang ada di bawah FKTP tadi untuk selalu hidup sehat. Itu yang dimaksud dengan kapitasi. Jadi konsep kapitasi dapat digunakan untuk itu. Berbeda dengan reimbursement. Kalau reimbursement itu kita melakukan pelayanan kesehatan dulu, baru nanti fasilitas kesehatan akan dibayar sesuai dengan pelayanan kesehatan yang kita lakukan gitu. Jadi kalau semakin banyak orang yang memanfaatkan, maka semakin banyak keuntungan yang didapatkan. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk mengurangi melakukan pengendalian demand creation, mengganti sistem yang reimbursement tadi dengan sistem yang kapitasi. Baik, kemarin kita juga belajar tentang elastisitas demand. Elastisitas demand kemarin kita tahu bahwa itu adalah merupakan derajat kepekaan barang permintaan, jumlah permintaan jika dikaitkan dengan perubahan harganya. Kalau di pelayanan kesehatan, apakah barang-barangnya tadi akan bersifat semakin elastis ataupun inelastis? Kita tahu bahwa pelayanan kesehatan tadi
itu merupakan sebuah barang esensial. Artinya pelayanan kesehatan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan atau kelangsungan hidup seseorang. Dan karakteristik lain dari barang esensial adalah tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan konsumen. Sehingga kalau kita kembalikan dalam konsep elastisitas di mana jumlah permintaan dikaitkan dengan jumlah perubahan harganya, maka pelayanan kesehatan itu cenderung elastisitasnya bersifat inelastis, artinya tidak tergantung dari jumlah tidak tergantung dari perubahan harga barangnya. Seberapapun mahal pelayanan kesehatan tadi, kalau kita memang membutuhkan, maka kita akan tetap memanfaatkan pelayanan kesehatan, sehingga sifatnya adalah inelastis, cenderung inelastis. Semakin emergensi pelayanan kesehatan tadi, maka sifatnya justru akan semakin inelastis. Contohnya begini, kalau misalnya terjadi sebuah kecelakaan begitu ya, di sebuah jalan, di sisi jalan yang satunya ada rumah sakit pemerintah yang dia murah, di sisi jalan yang satunya lagi itu adalah rumah sakit swasta yang mahal, misalnya begitu. Nah, kalau kita kecelakaannya di depan rumah sakit yang mahal tadi, orang pasti akan langsung kirim ke yang terdekat. Dia tidak akan memilih, tidak akan berpikir untuk kita putar balik aja biar kita bisa ke rumah sakit yang gratis gitu kan. Karena semakin cepat ditangani, semakin cepat semakin tinggi kemungkinan untuk selamat begitu. Jadi karena tadi sifatnya adalah untuk kelangsungan hidup, orang tidak akan berpikir lagi tentang harga dari pelayanan kesehatan tadi. Jadi semakin emergensi, maka sifatnya akan semakin inelastis. Oke. Untuk mengetahui barang kita atau pelayanan kesehatan kita ini adalah barang yang esensial atau bukan, atau dia adalah sebuah barang mewah, kita bisa memanfaatkan yang namanya kurva Engel. Kurva Engel ini contohnya yang digambar gini. Pada gambar yang sebelah kiri itu adalah kurva Engel untuk barang-barang yang sifatnya adalah kebutuhan pokok atau barang esensial. Jadi berapapun pendapatan kita, jumlah permintaannya akan cenderung sama. Sementara untuk barang-barang yang mewah, semakin tinggi pendapatannya, maka jumlah permintaannya juga akan meningkat. Jadi nanti kalau misalnya Anda ingin tahu pelayanan kesehatan Anda ini termasuk yang esensial atau bukan, Anda bisa menggunakan menggambar kurva Engel ini. Sekarang kita masuk ke cara pengukuran need dan demand. Nah, kita tahu bahwa need atau kebutuhan tadi merupakan mengukur konsumsi fisiologis atau kebutuhan dasar. Jadi kita yang cara pengukurannya adalah harus tahu kebutuhan dasar setiap orang itu seperti apa. Cara pengukurannya bagaimana? Kalau kemarin kita membahas tentang penjualan makanan-makanan yang berbagai macam rasa, cita rasa begitu ya. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya untuk bisa hidup seseorang itu hanya membutuhkan kalori sejumlah sekian sesuai jenis kelaminnya. Nah, pengukuran kebutuhan ini berarti harus disesuaikan dengan kondisi idealnya seseorang tadi sesuai dengan untuk bisa bertahan hidup. Untuk bisa menentukan standar-standar tadi, yang bisa dilakukan adalah mempertimbangkan atau berdasarkan pendapat para ahli. Yang paling tahu kalau tadi berapa butuh kalorinya berarti ya orang-orang ahli gizi, karena kan mereka tahu nih kebutuhan kalori setiap orang itu seperti apa, gitu ya, bisa dihitung.
Jadi untuk kebutuhan karena sifatnya umum semuanya bisa diukur dengan pendapat para ahli dan tidak diukur per orang karena akan lebih banyak pengukuran per orang itu sifatnya adalah konsumsi psikologis. Kalau kita tanya ke kebutuhan orang satu-satu, biasanya kita akan lebih banyak mendapatkan informasi tentang konsumsi psikologisnya dia. Tapi kita tetap bisa melakukan pengukuran untuk menanyakan per individu. Untuk apa? Kita tahu tadi salah satu fungsinya adalah demand itu dipengaruhi oleh insiden penyakitnya. Nah, untuk mengetahui insiden penyakit dalam sebuah komunitas, kita bisa tanya kepada setiap seorang tadi yang menjadi anggota populasi tadi, kamu sakit apa? Insiden sakitnya gitu ya. Penyakitnya apa saja gitu, itu kan kita bisa lihat dari situ. Kalau kita punya data sekunder yang menunjukkan satu populasi itu setiap orangnya sakit apa, kita bisa ambil dari situ. Tapi kan kita nggak tahu tentang hal tadi gitu, kan nggak punya data sekunder tadi. Jadi yang kita bisa lakukan adalah bertanya langsung kepada setiap orang tentang bagaimana insiden penyakit yang dialaminya, dia punya riwayat sakit apa, kejadian sakitnya yang lalu itu seperti apa gitu. Atau kalau kita mau cari tahu tentang pola hidup bersih dan sehatnya yang dia lakukan seperti apa, apakah ada defisiensi di situ, itu hanya bisa diambil atau didapatkan informasinya dengan menanyakan langsung ke orang tersebut. Oke, jadi cara pengukuran kebutuhan kalau itu adalah pendapat para ahli umumnya digunakan untuk normative need. Normative need ini adalah kebutuhan yang normatif dimiliki oleh semua orang, kayak tadi kebutuhan kalori makanan gitu ya. Itu kan normatif, setiap orang, yang perempuan butuhnya sekian, yang laki-laki butuhnya sekian. Caranya dengan mencari tahu dari pendapat para ahli. Kalau itu kita ingin tahu kondisi insiden penyakitnya, kita ingin tahu pola penyakitnya, memang bisa dengan cara sekunder, cara pengambilan data sekunder itu kalau ada datanya. Tapi kalau tidak ada datanya, yang bisa kita lakukan adalah menanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Ingat, yang dicari tahu adalah tentang pola penyakit, PHBS-nya seperti apa, bukan mengcapture konsumsi psikologisnya. Kalau konsumsi psikologisnya, kita bisa juga mencari tahu dengan melakukan survei harapan gitu ya. Kalau survei harapan orang kan akan sifatnya lebih psikologis. Nah, kita tahu bahwa demand itu adalah realisasi dari want. Jadi demand itu juga akan lebih banyak mengukur faktor-faktor psikologisnya. Selain mengukur kebutuhan tadi, kita juga butuh mengukur demand juga untuk cari tahu bagaimana realisasi dari want yang dia lakukan. Cara pengukurannya bagaimana? Karena sifatnya adalah pengukuran faktor psikologis, maka yang dapat dilakukan adalah tanya ke masing-masing individu. Karena kita tahu bahwa setiap individu memiliki latar belakang kepribadian yang berbeda, budaya yang berbeda, selera yang berbeda, maka pengukurannya juga akan sangat tergantung dari masing-masing individunya. Kita harus tanya masing-masing individu karena mereka yang paling tahu demand-nya seperti apa. Kalau kita mengukur demand, kita juga bisa mengukur nilai gunanya juga. Ini kaitannya dengan konsep utility. Nah, selain kita harus tahu cara pengukurannya, kita juga harus lebih spesifik ke perawatan kesehatan yang mau kita ukur. Kalau kita ngomongin perawatan kesehatan, kita ingat ada spektrum perawatan kesehatannya, mulai dari health promotion sampai ke rehabilitation. Ada juga kita harus ingat bahwa tingkatan perawatan kesehatannya. Apakah kita mau melihat kebutuhan atau demand-nya terhadap self-care, home care, community care, sampai ke hospital care. Karena kan karakteristiknya akan berbeda sehingga pertanyaan-pertanyaannya juga akan berbeda. Lalu apa gunanya kalau kita sudah melakukan pengukuran?
Jadi pengukuran dari need dan demand kita bisa menggunakannya untuk product development. Kita tahu bahwa orang tadi butuhnya adalah sebuah perawatan home care misalnya. Kemudian di demand kita tahu bahwa selama ini home care yang dia lakukan itu di provide sama sebuah fasilitas kesehatan. Mereka memprovide-nya seminggu sekali home care, kemudian biaya home care-nya sekian gitu ya. Apa saja yang dibelikan di home care gitu. Itu kan semuanya bisa tercapture dari survei yang kita lakukan tadi, need dan demand. Kalau kita sebagai produsen, kita punya data itu, maka untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan kita tadi memenuhi kebutuhan seseorang, maka kita akan meng-create sebuah produk berdasarkan hal-hal yang belum didapatkan oleh si pelanggan, si pasien tadi. Kebutuhan-kebutuhan dasarnya apa, apakah sudah terpenuhi atau belum, begitu ya. Biar pelayanan saya laku, maka saya akan meng-create sesuai dengan demand-demand yang belum mereka dapatkan. Kalau saya ini adalah seorang pemerintah, kita tahu need dan demand, dan kita tahu bahwa masyarakat kita ini kebutuhannya terhadap program ini belum ada. Dia punya banyak orang yang sakit DBD begitu. Tapi kemudian apa yang sudah kita lakukan sudah ada atau belum gitu ya. Hal-hal yang sifatnya promosi kesehatan sudah atau belum. Itu kita bisa juga meng-create sesuai dengan kebutuhan yang tadi. Untuk barang-barang yang sifatnya lebih publik, pemerintah pasti akan lebih banyak berperan untuk melihat yang tadi loh. Kebutuhan itu adalah sebuah bentuk defisiensi. Ada kebutuhan, tapi ada juga yang kebutuhan tadi tidak menjadi demand. Maka pemerintah di situ berwenang untuk melakukan memberikan pemenuhan demand tadi. Biasanya untuk barang-barang yang sifatnya health promotion atau prevention. Oke. Kemudian kita harus ingat bahwa produk pelayanan kesehatan itu bisa juga disebut sebagai care package. Jadi isinya adalah kombinasi dari pelayanan yang didesain untuk memenuhi kebutuhan pasien. Misalnya gini ya, care package-nya. Kebutuhan dasarnya adalah ketemu sama dokternya untuk mendapatkan pengobatan. Bisa dilakukan di puskesmas biasa atau mau ke klinik yang sangat mewah seperti ini begitu ya. Kebutuhan dasarnya kita bisa ambil dari survei need, kita tahu orang ini sakit apa, berarti saya harus menyediakan pelayanan kesehatan yang seperti ini gitu. Tapi untuk memastikan bahwa saya juga memenuhi harapan-harapan mereka terhadap sebuah fasilitas kesehatan, saya melakukan survei demand tadi. Kita tahu harapannya apa, sudah terpenuhi atau belum gitu. Kalau belum, berarti saya bisa meng-create produk yang sesuai dengan harapan mereka. Misalnya harapannya lebih pada harusnya lebih modern fasilitas kesehatannya, atau lebih bersih, atau ruang tunggunya lebih nyaman begitu ya. Maka saya bisa membuat produk sesuai dengan demand mereka yang memenuhi harapan-harapan mereka terhadap sebuah pelayanan kesehatan. Oke, baik. Itu adalah pembahasan kita tentang need dan demand dalam pelayanan kesehatan.